Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita adalah kesempatan yang istimewa bagi kita, di mana kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Iblis dikeluarkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, mengarahkan pikiran kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam perjalanan iman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita diambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya." Saudaraku, semua penghuni sorga dipanggil untuk tampil di hadapan Bapa, agar setiap kasus ditentukan. Iblis tanpa malu-malu memberitahukan ketidakpuasannya bahwa Kristus lebih baik daripada dia. Dia berdiri dengan bangga dan mendesak bahwa dia harus setara dengan Tuhan dan harus dibawa ke konferensi dengan Bapa dan memahami tujuannya. Allah memberitahukan kepada iblis bahwa hanya kepada putranya sendiri dia akan menyatakan tujuan-tujuan rahasianya, dan dia mengharuskan semua keluarga di sorga, bahkan iblis, untuk menyerahkan kepadanya ketaatan yang implisit dan tidak dipertanyakan. Tetapi bahwa dia, iblis, telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak berada di sorga. Kemudian iblis dengan penuh semangat menunjuk simpatisannya yang berdiri hampir setengah dari semua malaikat dan berseru, "Ini bersamaku. Maukah engkau mengusir ini juga dan membuat kehampaan di sorga?" Dia kemudian menyatakan bahwa dia siap untuk melawan otoritas Kristus dan untuk mempertahankan tempatnya di sorga dengan paksaan kekuasaan, kekuatan melawan kekuatan. Malaikat-malaikat yang baik menangis mendengar kata-kata iblis dan keangkuhannya yang luar biasa. Allah menyatakan bahwa pemberontakan tidak lagi tinggal di sorga. Keadaan mereka yang tinggi dan bahagia telah diselenggarakan atas ketaatan pada hukum yang telah Allah berikan untuk mengatur tatanan kecerdasan yang tinggi. Tetapi tidak ada ketentuan yang dibuat untuk menyelamatkan mereka yang berusaha melanggar hukumnya. Iblis menjadi berani dalam pemberontakannya dan menyatakan cemoohnya terhadap hukum pencipta. Iblis ini tidak tahan. Dia menuntut bahwa malaikat tidak membutuhkan hukum, tetapi harus dibiarkan bebas untuk mengikuti kehendak mereka sendiri yang akan membimbing mereka dengan benar. Hukum itu adalah pembatasan kebebasan mereka, dan bahwa untuk menghapuskan hukum adalah salah satu objek hebat dari kedudukannya seperti yang telah dilakukannya. Dia berpikir bahwa kondisi para malaikat perlu ditingkatkan. Tidak demikian pikiran Tuhan yang telah membuat hukum dan mengagungkannya sama dengan dirinya. Kebahagiaan seluruh malaikat terdiri dari ketaatan sempurna mereka terhadap hukum. Semua memiliki pekerjaan khusus yang ditugaskan kepada mereka, dan sampai iblis memberontak, telah ada keteraturan sempurna dan tindakan harmonis di sorga. Bapa berkonsultasi dengan Yesus dalam hal sekaligus melaksanakan tujuan mereka untuk membuat manusia menghuni bumi. Dia akan menempatkan mereka dalam masa pencobaan untuk menguji kesetiaan mereka sebelum mereka dapat dijadikan aman sampai kekekalan. The Spirit of Prophecy, jilid 1 halaman 22 dan 23. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang dinyatakan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki kesempatan yang istimewa untuk senantiasa datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap tunjukkan cinta kepada kami yang berdosa ini. Saat ini kami siap melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami untuk hari ini. Pertolongan-Mu kami butuhkan. Kiranya hikmati kami dengan hikmat sorga, agar kami boleh menjalankan semua tugas tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Sukses kami selalu raih. Tetap tolong kami, tuntun kami ke jalan-jalan-Mu.
sehingga kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Kami belum mencapai apa yang Engkau kehendaki. Berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, berikan kekuatan iman bagi mereka, berikan jalan keluar bila mereka menemui masalah, dan bila mereka dalam keadaan sakit, Engkaulah yang akan sembuhkan, Engkaulah yang akan pulihkan. Bila mereka lemah iman, Engkaulah yang akan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami, karena ketika kami datang di dalam nama Yesus, ada kekuatan yang tiada batasnya yang Engkau akan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin.